Hai Ultimates, meja redaksi kembali hadir dengan berita terupdate hanya untuk Anda. Bersama saya Alvin Pangabean, inilah meja redaksi. Ultimates, sejak 14 September lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan kembali PSBB. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini PSBB akan diberlakukan secara total. Kira-kira bagaimana ya kebijakannya? Mari kita simak liputannya. Titik awal dari pandemi yang masih berlangsung. Ultimates, terhitung sejak 14 September 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara total. Alasan utama dari pemberlakuan kembali PSBB ini adalah perkembangan kasus COVID-19 yang naik secara signifikan. Dalam konferensi yang dilakukan pada 13 September lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah merasa perlu melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus bisa terkendali. Mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020, terdapat beberapa kebijakan baru yang akan diterapkan, seperti pembatasan usaha dan kegiatan esensial. Nantinya, hanya ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan. Kemudian, pembatasan mobilitas penduduk juga diberlakukan, seperti pembatasan frekuensi layanan dan armada, transportasi darat, kereta, dan kapal penumpang. Pembatasan jumlah kali ini juga diperketat. Selain itu, kendaraan pribadi hanya boleh diisi maksimal 2 orang per baris kursi. Kegiatan ganjil genap juga ditiadakan dalam PSBB kali ini. Adeline Frederika, Theophilus Febri melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, semoga dengan diberlakukannya PSBB Jilid 2 dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Jakarta ya. Beralih ke berita selanjutnya, 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Dunia. Tidak hanya membahas isu diskriminasi, Hari Perdamaian Dunia juga mengajak masyarakat melakukan climate action. Penasaran? Berikut liputannya. Kita diciptakan sama. Hari Perdamaian Dunia atau World Peace Day diperingati tepat pada 21 September. Dilansir dari kompas.com, Hari Perdamaian Dunia bertujuan untuk memperkuat cita-cita perdamaian di antara bangsa-bangsa. Sesuai dengan 13 Sustainable Goals Perserikatan Bangsa-Bangsa, tak hanya memerangi isu diskriminasi, Hari Perdamaian Dunia juga memerangi perubahan iklim sebagai cara melindungi dan mempromosikan perdamaian dunia. Hal ini memiliki relevansi dengan peristiwa alam yang terjadi belakangan ini, di mana kondisi alam semakin memburuk. Kebakaran hutan sering terjadi karena pengaruh ketidakstabilan iklim. Contohnya kebakaran hutan Riau yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan karena asap kebakaran. Selain itu, akibat suhu panas dan kekeringan yang ekstrim, Australia mengalami kebakaran hutan terparah yang menghanguskan 7,3 hektar lahan di 6 negara bagian Australia. Pada 3 Agustus 2020, hutan California kebakaran dan menghanguskan 8.000 hektar lahan serta 7.800 warga diungsikan. Menurut Dinas Kehutanan Amerika Serikat, kebakaran dipicu oleh rendahnya kelembapan dan suhu yang tinggi. Di Hari Perdamaian Dunia, PBB menyerukan agar masyarakat mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan mulai melalui hal sederhana seperti mematikan lampu, menggunakan transportasi umum, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ultimates, selamat Hari Perdamaian Dunia, dan mari ikut berkontribusi menjaga kestabilan alam.
Andrea Hosana, Arik Arila Putra melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, perdamaian dunia berarti kita juga harus berdamai dengan alam. Salah satu caranya yaitu dengan menjaga kebersihan. Ngomongin soal bersih-bersih, World Clean Up Day 2020 merupakan aksi bersih-bersih yang dilaksanakan satu hari serentak di seluruh dunia. Kali ini, WCD 2020 dilaksanakan oleh lebih dari 180 negara loh Ultimates. Lalu, bagaimana ya pelaksanaan World Clean Up Day Indonesia 2020 di masa pandemi ini? Mari kita simak liputannya. World Cleanup Day adalah aksi bersih-bersih yang dilaksanakan dalam satu hari serentak di seluruh dunia, dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai budaya, agama, suku, dan ras untuk membersihkan dunia dari permasalahan sampah dan memupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan bumi. World Cleanup Day sendiri pertama kali dilaksanakan pada 15 September 2018 yang melibatkan 157 negara di dunia dan mengumpulkan lebih dari 18 juta relawan. Lalu, bagaimana perasaan salah seorang relawan dalam mengikuti WCDI 2020 ini? Berikut tanggapannya untuk Anda. Semua berita-berita ya yang jelek-jelek, iya sih rata-rata tuh negatif-negatif semua ceritanya tentang persampahan yang ada di Indonesia itu tuh membuat kita menjadi oh kayak gini banget ya, terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Iba gitu loh dengan keadaan sampah yang ada di Indonesia kayak gitu. World Cleanup Day Indonesia mengusung tema Bersatu untuk Indonesia Bersih dengan harapan mendukung program pemerintah untuk membersihkan lingkungan dari sampah. Kali ini, lebih dari 180 negara di dunia ikut memeriahkan World Cleanup Day Indonesia 2020. Lalu, bagaimana pelaksanaan WCDI di tengah pandemi ini? Berikut penjelasannya untuk Anda. Untuk kita seminggu ini, kita lagi ada aksi pilah sampah dari rumah. Teman-teman lagi pilah sampah ini, ngumpulin pilah sampah. Lalu mereka bisa mendatakan dirinya itu di Indo Relawan untuk register sebagai volunteer. Lalu mereka bisa cek untuk data-data bank sampah yang ada di sekitar mereka itu melalui bebassampah.id. Di masa pandemi ini, WCD 2020 juga melakukan kegiatan Digital Cleanup Day, di mana sampah digital seperti file lama, duplikat foto, video yang diunduh, dan aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan dihapus dari perangkat kita. Jesslyn Kusman, Ariela Dwi Putri Kinari, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana karena masih ada informasi menarik lainnya. Saat lagi. Film live action Mulan yang diadaptasi dari versi animasi tahun 1998 akhirnya dirilis nih Ultimates. Namun, sayangnya film ini mendapat kritik dan kontroversi. Kira-kira apa ya penyebabnya? Mari kita simak liputannya. Film terbaru Disney yang berjudul Mulan sedang menggemparkan dunia dengan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Diadaptasi dari animasi keluaran Disney tahun 1998 yang disutradarai oleh Niki Caro ini mengusung beberapa hal yang jauh berbeda dari film aslinya. Mulai dari perubahan format, alur yang sangat berbeda. Berikut penjelasan dari sudut pandang pekerja seni melihat film Mulan tersebut. Pertama yang saya rasakan sekali ketika nonton film itu adalah kurangnya chemistry. Dari mulai dia keluar rumah sampai dia masuk ke prajuritan itu, lalu kemudian mereka pelatihan, ya kan, itu agak sepi gitu chemistry. Jadi kayaknya dia main sendiri ya gitu rasanya seperti itu ya bagi saya ya. Ekspektasi yang ada di animasi pertama itu jangan ditaruh di film ini. Tidak hanya mengubah format dan alur, Disney pada film Mulan 2020 ini memutuskan untuk menghilangkan karakter naga yang bernama Mushu yang menjadi rekan setia Mulan di cerita animasinya. Tak heran jika penghilangan Mushu memancing amarah penonton. Kalau misalnya kita lihat cerita yang di animasi dulu, memang teman-temannya ini loh yang bikin ceritanya jadi lucu,
jadi menarik gitu. Ada Mushu itu kan naganya. Sekarang diganti Phoenix, tapi Phoenixnya juga nggak ngapa-ngapain, bingung banget. Cuma terbang-terbang aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Kritik juga timbul karena adanya ucapan terima kasih kepada Badan Pemerintah Provinsi Xinjiang di penghujung film. Wilayah ini dikenal sebagai tempat Cina yang menahan etnis Uighur dan Muslim lainnya. Nehemia Kristiani, Puspita Wulandari, melaporkan untuk UMN TV. Wah, sangat disayang sekali ya Ultimates. Padahal film yang diadaptasi dari animasi ini sangat ditunggu-tunggu loh. Beralih ke berita selanjutnya, Ultimates, tahu gak sih, meskipun hanya berkegiatan di rumah, kita juga harus tetap memperhatikan pola makan. Kira-kira bagaimana ya pola makan yang baik pada masa pandemi ini? Berikut liputannya. Tried to brush off this virus, the irony that he has now caught it has not. Selain menjaga jarak dan mengurangi kegiatan di luar rumah, mengonsumsi makanan yang bergizi serta menjaga pola makan merupakan sebuah upaya untuk terhindar dari paparan COVID-19. Dilansir dari situs web resmi Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO, nutrisi yang kita konsumsi lewat makanan berperan penting untuk mencegah infeksi. Lalu, bagaimana cara kita mengatur pola makan sehat yang ideal? Yang pertama adalah dengan memilih komposisi makanan yang lengkap, seperti memadukan karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan asupan yang masuk ke dalam tubuh. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur juga penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan juga serat. Untuk melengkapi itu semua, kita juga harus memenuhi kebutuhan cairan dengan cara meminum air mineral sebanyak 6 hingga 8 gelas setiap harinya. Di samping mengatur pola makan, kita juga harus membatasi diri dalam mengonsumsi beberapa hal. Berikut adalah makanan yang sebaiknya dikurangi pada masa pandemi menurut ahli gizi. Kita berlanjut dari tadi piring makan. Yang punya penyakit diabetes, kalau karbohidratnya lebih, makin gula darahnya makin tinggi. Ya, makanya yang paling penting itu jumlah karbohidrat dengan sayuran harus seimbang. Jadi serat-seratnya pas. Panduannya itu piring makanku dengan pola gizi seimbang. Selain mengurangi jumlah karbohidrat, Iwan Suryawan selaku Rektor Indonesia International Institute for Life Sciences atau I3L juga mengatakan, untuk menghindari makanan yang memiliki kandungan lemak jenuh, gula, dan garam, seperti keripik, mie instan, serta minuman yang mengandung gula tinggi. Lalu, kita juga disarankan untuk menambah asupan vitamin C guna menjaga daya tahan tubuh. Mengenai menu makanan sehat, tidak perlu khawatir. Meja redaksi telah merangkum beberapa makanan sehat yang cocok disantap untuk menemani masa karantina. Yang pertama ada oatmeal. Makanan ini terbukti dapat meningkatkan kesehatan jantung serta membantu menurunkan diabetes jika dikonsumsi secara langsung. Lalu ada ubi jalar. Salah satu jenis umbi-umbian yang memiliki cita rasa manis ini, selain mengandung serat yang tinggi, juga dapat menyeimbangkan kadar gula di dalam tubuh. Selanjutnya adalah olahan ikan dan makanan laut. Karena makanan jenis ini mengandung banyak lemak omega 3 dan juga yodium, yang membantu pertumbuhan otak serta membantu pertumbuhan tulang. Terakhir ada susu. Susu merupakan pilihan yang tepat karena banyak mengandung vitamin, protein, serta kalsium. Beberapa manfaat susu bagi kesehatan tubuh antara lain sebagai penunjang pertumbuhan, sumber kepadatan tulang, serta dapat melancarkan pencernaan. Fauzia Naomi, Anissa Nurul, melaporkan untuk UMN TV. Demikian berita terupdate yang dapat kami sajikan. Tetap saksikan meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Ultimates, mari kita mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap di rumah saja. Stay safe dan selamat malam.